Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Firdian di channel YouTube saya. Jangan lupa bagi teman-teman like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar saya lebih rajin untuk mengupload video-video pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Yang video sebelumnya sudah kita membuat tentang bagaimana membuat database secara simpel. Oke, ini yang tutorial kedua, kita akan membuat tabel ya yang ada di database. Oke, lanjut saja. Kita tidak akan memperpanjang kata-kata, kita akan langsung saja. Ya, teman-teman tetap udah examnya harus diaktifkan dulu ya, examnya udah diaktifkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat tabel ya, membuat tabel seperti apa? Oke. Di sini kita klik DBSIMRS. Sebelumnya ini sudah dibahas di video sebelumnya. Oke. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton di video sebelumnya. Oke, kita new. Kita tekan new. Tabel name-nya kita buat di sini. Tabel apa ya yang membuat pasien itu atau pengunjung itu untuk mendapatkan informasi yang lebih terhadap rumah sakit. Kan seperti itu. Saya mau buat di sini tabel gedung. Ya, nama-nama gedung nih yang ada di rumah sakit itu banyak tuh, gedung Mawar lah, Melati lah, Anggrek lah. Nah, jadi di sini kita akan buat. Oke. Di sini namanya kita akan buat kode aja ya. Kode. Dan di sini kita buat nama gedung. Nama gedung. Oke. Ini kita buat varchar. Ya, kita buat varchar. Kenapa varchar? Oke. Karena varchar itu lebih netral. Ya, netral. Untuk pemula saya anjurkan varchar. Kenapa? Karena nanti teman-teman di situ bisa mengeditnya secara lebih elastis lah gitu. Maksudnya bisa mau huruf, bisa angka, bisa dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak. Kalau untuk tanggal bisa kita menggunakan date gitu kan. Kalau misalnya teks itu hanya untuk teks saja, tulisan seperti itu. Tapi saya rekomendasikan untuk menggunakan varchar. Dan kemudian di sini kita harus membuat null indexnya itu primary pada bagian kode. Kenapa? Karena nanti di kode tersebut itulah menggunakan kata kunci dari tabel tadi. Oke. Tabel gedung sudah dibuat, namanya sudah dibuat, segala macam. Length atau value-nya kita harus tentukan. Kode di sini nanti kita akan mungkin menggunakan kombinasi antara angka dan huruf. Jadi saya menggunakan di sini hanya ada 10 panjang yang maksimal bisa dimasukkan. Nama gedungnya tetap saya buat 10 juga. Oke, simple aja. Langsung kita save. Proses. Oke, proses. Oke, berhasil. Seperti itu, ya. Seperti itu sudah muncul di sini tabel gedung. Ya, sudah muncul di sini tabel gedung tapi masih belum ada isinya, ya, masih belum ada isinya. Kita akan mungkin membuat satu atau dua isian lah di dalam ini sebagai contoh. Caranya seperti apa? Tabel gedungnya udah kita klik. Kemudian pada bagian insert kita isi, ya, kita isi. Kodenya di sini kita buat sini kodenya G001, gedung 1, itu kan. Nama gedungnya gedung Mawar. Mawar. Oke. Kita go. Satu udah kita buat. Kita buat 2 ya biar jadi teman-teman biar enak gitu kan. Kembali ke insert lagi. Kita masukkan lagi gedung 002. Kemudian kita masukkan di sini nama gedungnya Anggrek. Oke. Jadi ini udah masuk asar ya, kita lanjutkan sebentar aja ya. Jadi udah azan udah berbunyi juga. Kita lanjutkan. Kita langsung go. Ini sebentar saja. Karena ini sangat simpel. Oke, sangat simpel. Udah. Pada bagian sini kita sudah.
kita ke data C. Ya, ke data C, ini data C, kita masuk ke folder exam. Terus kita masuk ke folder htdocs. Kemudian kita masuk ke folder simrs. Di sini kita masuk ke folder admin. Kita akan merubah pada file Harry dan pada folder Harry isi. Dimana di sini untuk menampilkan tabel kita di website gitu, website atau database gitulah, sama aja seperti itu. Kita buka Harry, file Harry-nya. Saya menggunakan Adobe Dreamweaver CS3. Teman-teman boleh menggunakan Notepad++ dan text editor lainnya lah, seperti itu. Di sini kita akan menggunakan teknik copy paste. Ya, copy paste. Kita pilih salah satu. Ya, kita pilih salah satu. Di sini saya akan memilih data dokter. Di sini kita blok. Ya, kita blok. Kita klik kanan, copy. Kita kasih ruang sedikit. Kita klik kanan, kita kasih paste. Dimana di sini data dokter, di sini kita buat di sini data gedung. Cukup simple. Langsung kita save. Ya, Ctrl S saja. Selanjutnya kita buka Harry isi, Harry_isi. Ya, di sini. Kita kembali menggunakan sistem copy paste. Saya akan menggunakan ini. Ya, sintak ini, kata-kata ini akan saya copy, saya blok, saya klik kanan, copy. Setelah itu saya kasih ruang sedikit, saya klik kanan, kita pastekan. Dimana di sini yang sebelumnya dokter yang kita ambil tadi, di sini kita buat gedung. Oke. Mod dokter di sini kita buat mod gedung. Karena itu adalah folder di mana kita menyimpan ini gedung.php ini. Gedung.php. Kenapa? Karena nanti di situ kita akan menyimpan di mana file-file kita tuh berada gitu. Ini lebih ke lokasi jatuhnya. Oke, kita save aja, Ctrl S. Kita tes di sini. Mozilla Firefox kita. Pada bagian ini kita enter saja. Sudah muncul? Oh, tentu sudah. Ini data gedung, ya. Tetapi di sini karena kita mengopi dari data dokter tadi, jadi di sini masih muncul informasi dokter gitu. Jadi nanti sebenarnya sih nanti di sini akan muncul informasi gedung gitu. Caranya seperti apa gitu kan? Caranya seperti apa? Kita kembali lagi ke sini. Oke. Ya. Tadi gedung, sini gedung, ya. Pada hari ini di sini kita masih menggunakan modul dokter. Kita gunakan di sini gedung. Ternyata masih ada yang belum kita rubah. Kita Ctrl S kan saja. Oke. Kita lihat lagi. Gedung. Oke, data gedung di sini masih kosong ya, teman-teman ya. Masih kosong ya, masih kosong data gedungnya. Data dokter ada, data gedung masih kosong. Kenapa masih kosong? Ya karena belum kita lakukan import data. Caranya bagaimana? Bagaimana? Caranya yaitu di sini Harry isi, Harry_isi, Harry udah kita rubah, kita ke sini. Oke, kita ke sini. Saya mau buat di sini folder baru, ya, folder baru namanya mod_gedung, sesuai dengan yang saya janjikan tadi. Itu biar aja kita diamkan saja folder yang kosong ini, gedung ini. Saya mau kopas lah. Nah, saya mau copy paste di modul dokter. Ya, saya ambil aja di sini. Nanti saya save as saja. Seperti itu. Ini sangat mudah. Kita hanya main teknik copy paste. Oke, kita akan rubah beberapa kata-kata sintak yang ada di dalam ini. Caranya seperti apa? Ya, kita rubah aja dulu. Ya, kita rubah informasi gedung. Ya, kita rubah. Oke, ini tetap sini kita masukkan tadi kode. Ingat apa yang kita buat di sana tadi. Di sini nama gedung. Tuh. Yang tidak perlu sudah kita hapus saja.
Oke, sini tadi tabel gedung. Oke, ini tetap dokter ID. Di sini kita buat kode, di sini nama gedung. Yang ini tidak perlu, kita hapus saja. Oke, yang berhubungan dengan dokter kita buat ke gedung. Di sini dokter ID kita buat kode. Oke, lanjut tambah data gedung. Sangat simpel, sangat simpel. Di sini gedung, kode dokter. Sini hanya kita membutuhkan kode saja. Ya. Nama dokter, di sini nama gedung. Yang dua ini kita tidak perlu, kita hapus saja. Oke, dokter ID kita rubah kepada kode. Nama dokter kita buat nama gedung. Oke, sip. Oke, masih ada lagi di bawahnya. Ya, masih ada di bawahnya. Di sini kita memang harus teliti, sangat-sangat teliti. Tabel gedung. Di sini kita hanya membutuhkan dua kategori, kode dan nama gedung. Oke, nama gedung. Di sini yang di post, yang ditampilkan itu ada kode sama nama gedung. Yang ini perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu, sangat tidak perlu. Jadi kita hapus saja. Ini kita mulai menghapusnya dari sini ya, dari sini kita akan menghapus sampai ke sini. Hapus. Oke, jadinya seperti ini. Lanjut. Terakhir di sini. Tabel gedung. Oke. Jika merasa sudah pas ya, pas, di sini kita jangan save, tetapi save as. File save as. Save as ke data C. Ya. Oke, data C, exam, htdoc, simrs, admin, modul. Kita masukkan ke modul gedung. Dimana di sini harus kasih kita nama gedung. Ya. Filenya itu jenis filenya harus PHP. Nanti gedung PHP. Oke, kita save. Link, yes. Oke. Si gedung. Langkah selanjutnya yaitu ini kita keluarin aja, kita keluarin dulu. Langkah selanjutnya kita ke sini. Pada tabel gedung kita akan import. Kita akan import file yang sudah kita buat tadi. Semoga berhasil ya, browse. Kita cari di mana kita menyimpan exam, htdoc, simrs, admin, modul, mod gedung, open. Wah, seperti itu aja. Kita go, kita tes apakah berhasil atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil ya, semoga berhasil. Oke, ini kode errornya kita abaikan aja dulu, kita abaikan. Dia udah import has been successfully finished. Oke, udah sukses ya. Kita tes data gedung masih kosong ya, masih kosong. Berarti di sini ada yang salah. Kita tes dulu. Ada yang salah, di manakah yang salahnya? Di manakah yang salah? Saya rasa sih di sini. Di sini ada yang salah sepertinya. Di sini di bagian
di bagian mana struktur, kita akan lihat kode nama gedung. Oh, di sini. Di sini kita seharusnya nama gedung ini tadi kita banyak menggunakan, di sini tidak menggunakan spasi. Ya, di sini menggunakan spasi. Tetapi kita hapus. Ya, kita hapus. Karena di sini di mana di text editor itu kita tidak menggunakan spasi. Kita coba ya. Untuk memastikan nih seperti ini, untuk memastikan bahwasannya itu memang iya tidak ada spasi, kita buka kembali ya. Nih gedung, masih gedung, oke. Bagian nama gedung, oke. Di sini nggak apa-apa dikasih spasi. Nah, di sini ya gedung, nama gedung, di sini kita tidak menggunakan spasi, sedangkan di sana menggunakan spasi. Oke, ini udah tidak ada masalah. Kita tes import kembali. Kita coba import lagi. Import. Oke, kita coba import. Ini kita abaikan saja. Kita coba masuk kembali. Semoga bisa. Ternyata masih kosong, teman-teman. Masih kosong. Kosongnya di mana? Ya, berarti ada yang salah. Ada yang salah dengan tabel yang kita buat. Oh iya, saya ingat. Saya punya sintak ya, sintak di sini, sintak yang biasa saya gunakan untuk tabel gedung ya, untuk tabel gedung, yaitu sudah pernah saya buat. Jadi kita coba lihat di situ. Sintak ini kita coba ambil ya, kita coba ambil, kita masukkan ke sini. Ini kita keluarkan saja di sini. Oke, sama seperti tadi sebenarnya, cuman ini ada yang berbeda saja sedikit. Gedung 1 kita buat di sini PHP set. Oke, gedung 1 namanya gedung 1. Oke, ini kita keluarin saja. Ini kita keluarin. Ini kita keluarin. Ini biar saja. Kita masuk lagi ke data C. Kita lihat lagi gimana kesalahannya. Sepertinya tadi ada kesalahan sedikit, ya, sedikit. Mungkin kita kurang teliti ya, kurang teliti untuk plotnya. Gedung. Ini kita hapus saja. Oke. Ini kita hapus. Kita keluarin dulu. Kita hapus. Oke. Bagian gedung sini, ini kita rubah namanya menjadi gedung. Oke, kembali kita buka Mozilla Firefox-nya. Kita coba sekali lagi.
di mana letak kesalahannya. Oke. Sebenarnya kesalahan di situ kita bisa lebih belajar untuk mengetahui di mana letak kesalahan yang ada. Proses. Oke. Kita mulai import tabel gedung. Kita mulai import. Kita browse di mana tempat kita menyimpan tadi. Ini gedung. Masukin. Go. Oke, kita tes di sini tampilannya seperti apa sih. Oke, seharusnya seperti ini ya, seharusnya kita lihat, oh ternyata sudah ada. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa kesalahan yang perlu kita lebih teliti kita salahnya di mana. Jadi tadi itu kita kembali lihat salahnya di mana. Oke, jadi betul kesalahan kita tadi yaitu di spasi ya, spasi di bagian sini. Di sini di tabel gedung di sini kita menggunakan spasi ya, kita lihat di strukturnya. Di sini nama gedung ini kita menggunakan spasi, tetapi di sini kita tidak menggunakan spasi. Jadi harus menggunakan spasi. Kalau seperti ini dia hanya untuk yang ditampilkan. Nih nama spasi gedung itu di sini. Nah, ini untuk menampilkan nomor, kode, nama gedung. Seperti itu. Ya. Jadi kita hanya salahnya di situ, di spasi, di letak spasi. Jadi antara text editor dengan setting yang ada di localhost itu harus sama. Tulisannya harus sama, tidak ada yang boleh berbeda. Jadi itu dia ya, teman-teman bisa aplikasikan video ini di rumah, di kos, di mana-mana saja. Itu yang dapat saya sampaikan. Video saya sebelum ini ada, silahkan dilihat mulai dari awal ya. Ini untuk pemula sangat baik nih, untuk pemula. Jadi nanti teman-teman bisa belajar di sini, setidaknya mengetahuilah bagaimana database di rumah sakit itu khususnya, seperti itu. Jadi silakan like, comment, share, dan jangan lupa di subscribe channel ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya juga masih tetap belajar dan belajar. Jadi teman-teman mohon dimaklumi jika ada kesalahan dalam penyampaian video ini, karena kita sama-sama belajar. Tapi inilah yang informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang dan lebih mohon maaf. Jangan lupa, saya ingatkan, di subscribe. Oke teman-teman.